Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang saya lagi di stasiun Bandung nih. Lagi di stasiun Bandung, saya rencana hari ini mau ke Jakarta. Rencana sih mau naik kereta Wus ya, kereta cepat. Jadi sekarang jam berapa nih? Sekarang ini udah jam 6.33. Rencananya saya mau naik kereta itu jam 8 ya. Jam 8, terus katanya sih harus sejam sebelumnya di feeder. Dan di video ini saya juga pengen membagi pengalaman ke teman-teman, gimana sih kenyamanannya, kecepatannya, terus mungkin suasana keretanya, terus keramaiannya di stasiunnya dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ikutin perjalanan saya, pengalaman naik kereta cepat yang pertama kali. Sekarang saya menuju ruang tunggu Wus. Kalau teman-teman lihat itu ke kanan itu yang non Wus, kalau yang kiri itu khusus Wus. Nah di sini kita baca dulu syarat dan ketentuan untuk naiknya. Ini jelas semua tertulis di sana. Sekarang kita langsung aja menuju ke ruang tunggu Wusnya. Nah ini koridornya itu sebelah kiri itu taman rapi ya teman-teman, itu hijau semua, tata rapi lah, enak untuk dilihat. Atap koridornya sendiri ini pakai bahan kaca ya teman-teman, jadi ini nggak akan jorok kalau misalnya kita pakai bahan polikarbonat. Nah sebelah kanan ini berbatasan dengan stasiun atau ruang tunggu yang lama, walaupun tembok jadi diakalin pakai vertical garden. Nah sekarang kita menuju langsung ke ruang tunggunya. Ruang tunggunya ini bisa dibilang sangat nyaman ya. Ini jendela itu besar-besar, jadi pencahayaannya itu cukup bagus. Lampu-lampu plafon juga cukup bagus, dan lantai ini terbuat dari granit yang berkualitas, jadi kesannya bersih. Sekarang langsung aja kita inspeksi ke bagian toiletnya. Nah sebelumnya itu kita ke kiri dulu, ada musala di sebelah kiri. Di sini tempat wudhu laki-laki perempuannya itu terpisah, juga ada sekat-sekatnya juga, karpetnya juga tebal, bagus ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja kita lihat ke bagian toiletnya. Toiletnya ini didominasi warna putih ya teman-teman, jadi cukup rapi dan bersih kesannya. Nah sebelum dipakai kita tes dulu nih airnya, tes standar. Ternyata nggak ada airnya. Sekarang coba kita lihat yang di samping, ternyata nggak ada juga. Nah ini mungkin jadi PR nih buat manajemen untuk memperhatikan masalah air ini. Sekarang langsung aja kita masuk lagi ke ruang tunggu. Nah di sini teman-teman di depan itu ada untuk ini ya, meja buat internet ya, working space. Jadi teman-teman yang ada kerjaan atau yang ada bisnis yang harus diselesaikan bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oke teman-teman, sekarang saya udah di halo-halo untuk segera naik kereta feeder. Di depan tangga ini teman-teman bisa lihat ada spot yang cukup menarik, ada taman kering ya, ada kaca besar di sana. Nah teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini bukan hanya ruang tunggunya aja yang dipisah buat Wus, tapi juga eskalatornya juga dipisah khusus untuk yang naik Wus. Jadi penumpang kereta cepat ini sangat-sangat diistimewakan. Ya nggak cuma ruang tunggunya aja, bangunannya aja, tapi juga eskalatornya juga dipisah dengan kereta yang biasa, yang reguler. Dulu kalau kita mau naik kereta, kita harus menyeberang rel dan mungkin harus ketemu kereta yang lewat, jadi itu sebenarnya berbahaya. Nah, dengan konsep yang sekarang, kita itu harus naik dulu eskalator, kita lewat di atas kereta, dan kita turun lagi. Nah, ini mungkin agak repot juga kalau teman-teman bawa barang banyak ya. Oke, sekarang saya udah nyampe di pelataran kereta feeder. Ini keretanya itu udah kelihatan. Wah, ini keretanya bagus ya kelihatannya. Itu juga bentuknya nih kayak apa nih, kayak Kamen Rider, kayak belalang gitu. Nah, ini kereta feeder ini kereta biasa ya, tapi lebih modern. Rel juga rel biasa, nggak sama dengan kereta-kereta reguler. Di kereta Kamen Rider ini kita bebas ya teman-teman untuk memilih tempat duduk. Jadi duluan aja, cari spot yang paling enak, spot yang terbaik. Sekarang saya milih di spot terdepan karena biar bisa mengamati isi kereta dengan leluasa tanpa terhalangi kursi. Mumpung keretanya masih belum jalan dan masih kosong, langsung aja kita inspeksi toiletnya. Ini dinding toiletnya ini putih bersih. Coba kita lihat ke dalam. Pintunya pintu lipat, di depan sana ada kaca gede. Terus juga peralatannya udah standar modern, compact, kecil tapi compact. Jadi teman-teman kalau mau ke toilet juga cukup nyaman. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir nggak bisa update status atau lowbat karena sudah dilengkapi 2 stop kontak, dan di depan ini ada 1 kursi kecil buat kursi tambahan kalau misalnya teman-teman bawa anak kecil misalnya. Kalau teman-teman merasa silau, di jendela sudah dilengkapi dengan sun shading yang tipe roll blind yang praktis, jadi tinggal tarik aja.
Dan itu kalau teman-teman lihat ada kaca warna hitam itu adalah tempat untuk naruh koper-koper atau barang-barang yang besar. Jadi nggak perlu repot-repot naikin ke atas kompartemen. AC-nya juga AC sentral, terus juga banyak dilengkapi dengan gantungan-gantungan buat penumpang yang berdiri. Lampu di plafonnya juga pakai pencahayaan indirect, jadi bikin nyaman dan nggak bikin silau. Oke teman-teman, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 07.09. Berarti 1 menit lagi kereta feeder ini akan berjalan menuju stasiun Padalarang. Oke teman-teman, tepat jam 7.10 kereta feeder ini sudah berjalan menuju stasiun Padalarang. Tapi sebelumnya, kereta ini akan berhenti dulu di stasiun Cimahi untuk menaikkan penumpang. Selamat pagi, berapa kami Armani. Selamat datang di kereta feeder cepat. Dan tepat di jam 7.20 kereta ini sudah berhenti di stasiun Cimahi. Berarti perjalanan dari stasiun Bandung menuju Cimahi memakan waktu sekitar 10 menit. Itu kurang lebih sama dengan kita memakai kereta reguler. Dan sekitar jam 7.23 kereta feeder ini sudah berjalan kembali menuju stasiun Padalarang. Kita akan tiba di stasiun Padalarang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan cek kembali para bawah dan meja sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7.29, berarti perjalanan dari stasiun Cimahi menuju Padalarang itu memakan waktu antara 5 sampai 6 menit. Seperti yang teman-teman bisa lihat, stasiun Padalarang ini bersih dan rapi, bebas dari pedagang. Dan kalau teman-teman pergi bersama orang tua atau keluarga yang disabilitas atau teman yang disabilitas, bisa memanfaatkan lift yang tersedia untuk mereka. Karena kereta wusnya itu ada di lantai 2, maka kita harus naik lagi eskalator menuju kereta wusnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, stasiun Padalarang ini menggunakan sistem struktur yang modern dengan sistem truss baja IWF yang memang dari segi keamanan itu bisa diandalkan. Di lantai 2, suasana modern tetap terjaga dengan permainan plafon expose yang tinggi dengan tata cahaya yang bagus yang dikombinasikan dengan panel dinding aluminium komposit sehingga menghadirkan kesan megah dan mewah. Dan satu hal yang nggak kalah penting adalah lantai 2 ini sama kayak di lantai 1, bebas dari pedagang. Kemudian kita akan langsung diarahkan menuju meja pemeriksaan X-ray. Jadi ini bukan tempat X-ray biasa ya teman-teman, karena ada conveyor beltnya, ada monitor dan ada petugas yang akan memeriksa barang bawaan kita. Dari sini kita akan langsung diarahkan menuju ruang check-in dengan cara men-scan barcode yang didapatkan waktu kita memesan tiket. Kita sedikit kilas balik ya teman-teman. Jadi untuk memesan tiket WUS ini kita masuk ke aplikasi yang namanya Livin by Mandiri. Di sana ada berbagai menu, kita pilih menu WUS. Kemudian kita pilih hari, tanggal, dan tujuan keberangkatan. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita naiki. Ada first class harga 600.000, bisnis 450.000, dan kelas ekonomi premium 200.000. Saya pilih yang kelas ekonomi premium karena paling murah dan masih promo. Oh ya, harga ini untuk sekali jalan ya teman-teman. Kemudian kita pilih tempat duduk dan kereta yang akan kita naiki. Lalu kita akan diarahkan ke menu pembayaran dan selanjutnya kita akan mendapatkan barcode yang akan kita gunakan ketika proses check-in dan check-out. Dan perjuangan belum selesai karena untuk mencapai WUS kita harus naik lagi ke lantai 3. Tapi untungnya kita digiring untuk memasuki ruangan yang terkesan megah dengan plafon yang tinggi, dengan struktur baja yang diekspos, dengan kaca besar di kiri kanan. Jadi lumayan untuk sedikit menutupi rasa capek kita. Dari sana kita diajak lagi untuk berjalan sekitar 20 meter melewati semacam jembatan untuk menuju ruang kedatangan kereta. Di ujung jembatan kita harus turun lagi menuju lantai bawah, tapi teman-teman gak usah khawatir karena kita diberi dua pilihan, bisa naik lift atau naik tangga. Dan saya milih untuk turun melewati tangga. Dan pilihan saya ini nggak salah, karena apa? Karena di kiri kanan tangga ini terdapat kaca yang super tinggi dan super lebar, jadi kita bisa melihat pemandangan kota Padalarang dari ketinggian. Dan akhirnya sampai juga saya di tempat menunggu kereta. Ternyata tempatnya itu memang agak semi terbuka ya teman-teman. Jadi atapnya itu nggak full tertutup. Jadi kalau hari ini untungnya nggak hujan. Kalau hujan saya nggak tahu ini bakal repot kayaknya. Dan di pinggir-pinggir ini nggak ada dinding, cuman kaca-kaca temper dengan ukuran yang besar dan tinggi.
Jadi kita bisa bebas melihat ke kiri kanan. Dan di sini ternyata teman-teman, ini yang sedikit mengejutkan. Ternyata di sini nggak ada yang namanya tuh kursi tunggu. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Apa karena ini memang kereta cepat, jadi cepat juga, jadi nggak lama-lama, jadi memang nggak disediain kursi tunggu. Tapi yang jelas di sini kita bisa melihat secara utuh stasiun Padalarang kereta cepat ini memakai arsitektur yang kontemporer. Jadi memang bukan kayak bangunan-bangunan stasiun yang biasa yang kita lihat sehari-hari. Dan akhirnya kereta si Lele Dumbo, si kereta Wus, kereta cepat ini akhirnya datang juga. Akhirnya saya bisa melihat kereta cepat kebanggaan Indonesia ini dari dekat. Jadi memang bentuknya futuristik banget, jadi kayak bulat ya, memang kayak peluru. Saya nggak sabar untuk naikin kereta ini. Kereta api Wus, kereta cepat kebanggaan Indonesia yang pertama di Asia Tenggara. Karena memang ini nggak banyak negara di Asia yang memiliki kereta cepat. Kalian yang kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja kita intip interiornya. Nah, kayak teman-teman bisa lihat, ini interior kereta cepat ini mirip-mirip kayak pesawat ya teman-teman. Compact, rapi, bersih, dan wangi yang pastinya. Di bagian kabin ini lampunya itu nggak bikin silau karena memang memakai sistem pencahayaan yang indirect. Nomor kursi juga bisa kita baca dengan jelas karena memakai lampu LED warna biru senada dengan warna penutup joknya. Dan tepat di jam 7:46 kereta Wus, kereta cepat ini sudah mulai bergerak. Jadi nggak sabar nih, pengen ngerasain sensasi naik kereta dengan kecepatan 350 km per jam. Kereta rasa pesawat. KCIC extend a warm welcome to all Wus. Kayak yang teman-teman bisa lihat, space tempat duduk di kereta Wus ini cukup nyaman ya teman-teman. Jarak kursi depan dan belakang itu cukup lebar, jadi kita punya space yang cukup nyaman untuk mengistirahatkan kaki kita. Juga kursinya itu cukup lebar, jadi kita nggak perlu khawatir bokong kita akan pegel. Dan ini mengakibatkan konsekuensi format tempat duduk itu adalah 2 dan 3. Jadi tidak bukan 3 dan 3 ya teman-teman. Jadi memang untuk menjaga kenyamanan antar tempat duduk. Oke teman-teman, mumpung keretanya ini baru jalan, langsung aja kita inspeksi bagian klosetnya, bagian toiletnya. Ikutin saya. Kita udah nyampe, teman-teman bisa lihat toiletnya ini compact, rapi dan bersih. Di sini teman-teman jangan coba-coba untuk merokok karena di sini ada smoke detector dan ada sprinklernya. Jadi kalau misalnya teman-teman merokok, siap-siap untuk kebasahan. Mirip di pesawat, jadi toilet di kereta cepat ini compact dan modern. Semua serba lengkap dan kloset di sini memakai teknologi yang bertekanan tinggi. Jadi teman-teman gak usah khawatir ada sisa-sisa tapak-tapak perjuangan. Karena sekali pencet, ini mirip nama keretanya langsung wush wush wush. Oh ya teman-teman, karena dari Padalarang ini kita langsung menuju Halim, jadi kalau ada kursi yang kosong di seberang, teman-teman bisa langsung pindah aja. Kayak yang saya lakukan, saya langsung pindah ke seberang biar merasa kayak kursi privat. Oke teman-teman, tadi ada pengumuman kereta ini akan mencapai kecepatan maksimal. Sambil itu kita coba tes dulu getarannya. Sekarang kita lihat di air mineral yang saya bawa. Ini bisa teman-teman lihat, ini agak minim ya getarannya ya. Jadi memang kereta ini dibilang stabil. Kita coba lihat kecepatannya itu berapa, kecepatan maksimalnya. Itu di sana kelihatan jelas 300 current speednya 350 km per jam. Jadi ini termasuk yang tercepat ya teman-teman dibandingkan kereta-kereta lain yang ada di Asia. Ini termasuk yang tercepat. Kalau tadi kita tes getaran, sekarang kita tes kekedapan suara yang ada di kabin. Kayak yang teman-teman bisa dengar sendiri, di dalam kabin sini cukup senyap ya, artinya kekedapan suaranya itu cukup bagus. Dan yang penting itu bebas dari suara-suara klakson atau suara-suara gesekan rel yang biasa kita temui di kereta-kereta reguler. Oke teman-teman, kecepatan keretanya sudah mulai melambat dan di kejauhan itu sudah kelihatan itu stasiun Halim. Jadi sebentar lagi kita akan sampai dan saya akan siap-siap untuk turun.
Dan sekarang saya sudah sampai di Stasiun Halim. Ini suasananya agak beda ya teman-teman dibandingkan dengan stasiun Pacitan. Di sini suasana lebih tertutup dan atapnya itu lebih terkesan masif karena memakai sistem atap cangkang atau lamela. Karena lebih tertutup, jadi kalau hujan teman-teman nggak usah khawatir tampias. Untuk keluar kita perlu scan tiket barcode lagi. Begini suasana ruang kedatangan teman-teman, jadi masih rapi, masih kosong dan bebas dari pedagang. Tapi sebelum kita tur lebih jauh lagi, kita langsung aja inspeksi toiletnya. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, ini kok seneng banget sih menginspeksi toilet? Jadi bagi saya toilet itu adalah ukuran minimal kita bisa melihat bangunan atau satu gedung itu terawat atau tidak. Kalau toiletnya itu wangi, bersih, terus juga terawat, bisa dikatakan gedung itu memiliki perawatan yang baik. Dari ruang kedatangan menuju ke lantai bawah tempat parkir mobil, kita akan melewati area food court. Di sepanjang koridor ini sudah banyak pedagang-pedagang yang menjual makanan minuman dengan berbagai macam variasi. Karena saya ada meeting di Hotel Mulia di daerah Senayan, makanya tadi setelah saya tanya-tanya ke beberapa orang, mereka menyarankan untuk tidak naik KRL atau LRT. Tapi mereka menyarankan untuk naik taksi online saja karena itu lebih praktis. Karena kalau naik LRT itu bisa turun naik dan memakan waktu lebih lama. Dan untungnya setelah tadi saya tanya ke beberapa orang termasuk security, mereka mengatakan kita bisa memesan taksi online di daerah parkir di daerah halaman stasiun Halim ini. Jadi nggak kayak terminal-terminal biasa, di stasiun-stasiun biasa yang reguler yang nggak boleh masuk. Jadi kita harus memesan di luar, tapi di sini boleh masuk ke dalam. Oke teman-teman, pesanan taksi online saya sudah datang. Saya harus langsung buru-buru ke Hotel Mulia di daerah Senayan biar nggak telat meetingnya. Dari awal mulai dari pemesanan tiket sampai naik kereta prosesnya serba mudah. Selama proses perjalanan, penumpang banyak dibantu oleh petugas-petugas dan papan penunjuk juga mudah dibaca dan mudah dipahami. Kalau kita pergi bersama orang tua atau penumpang yang menyandang disabilitas, juga ada fasilitas lift untuk sarana transportasi vertikal. Tapi soal kemudahan ini ada satu hal yang menjadi kendala. Proses menuju ke tempat menunggu kereta agak sedikit ribet. Kita harus naik turun eskalator. Kalau berangkat dari Bandung harus naik kereta feeder dulu. Belum lagi tidak diizinkannya petugas porter beroperasi, membuat penumpang yang membawa barang banyak dan besar dan berat agak kerepotan. Kalau bicara soal efisiensi waktu sudah jelas, naik bus juaranya. Bandung-Jakarta yang kalau naik kereta atau mobil memakan waktu antara 2,5 jam sampai 3,5 jam kalau lancar. Kalau naik bus cuma memakan waktu 30 menit. Sudah jelas soal efisiensi waktu, bus jauh lebih unggul. Tapi ingat teman-teman ya, waktu 30 menit itu untuk jarak tempuh antara stasiun Padalarang menuju Halim atau sebaliknya. Kalau dihitung waktu tempuh secara keseluruhan, menghabiskan waktu antara 2,5 jam sampai 3,5 jam juga. Jadi hampir sama kalau dibandingkan naik mobil atau naik kereta reguler. Jadi pilihan ada di tangan kita, tergantung lokasi akhir yang akan kita tuju. Kalau dari segi kenyamanan, bisa dikatakan pengalaman naik bus ini sangat-sangat nyaman. Mulai dari kenyamanan di ruang tunggu, naik kereta feeder, suasana dan fasilitas di kereta maupun di stasiun, suasana di dalam kereta cepatnya selama perjalanan dari Bandung Halim PP, itu sangat-sangat nyaman. Kekurangan pasti ada. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait punya komitmen lebih untuk meningkatkan pelayanan dan melengkapi fasilitas-fasilitas. Semoga ini semua bukan hanya karena kereta cepat ini masih baru beroperasi. Yang terakhir soal biaya. Nah, kalau kita bicara soal biaya, total biaya yang dikeluarkan, tentu semua akan menjadi sangat relatif. Yang jelas harga tiket kereta Wus ini bisa dibilang nggak murah. Untuk tiket kelas ekonomi saja, kita harus keluar uang 200.000. Dengan catatan, itu masih dalam harga promo di weekday. Di weekend, harga naik menjadi 250.000 sekali jalan. Konon kabarnya, kalau masa promo berakhir, harga tiket naik menjadi 350.000. Itu baru kelas ekonomi. Kelas eksekutif, harga promo Rp600.000.
Setelah promo mungkin akan jadi 750.000. Belum lagi biaya untuk sewa taksi buat mereka yang punya tujuan akhir jauh dari stasiun Halim. Soal harga ini tentu harus jadi perhatian dari pihak-pihak terkait agar bagaimana minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana transportasi kereta cepat ini akan tetap tinggi. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang bisa saya share tentang pengalaman saya naik kereta cepat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bahan informasi juga untuk teman-teman yang ingin naik kereta cepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini menjadi informasi yang berguna dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman yang menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya dengan video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih informatif dan lebih menarik lagi di channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like, dan kalau teman-teman ingin berinteraksi, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan sampai ketemu.